dari Undana ini ingin menyampaikan seruan kepada anggota MPR. Mohon berpikir keras dan segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan kaji ulang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Di Undang-Undang Dasar kita yang sekarang dipakai itu di aturan peraturan disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, kenapa sekarang ini terjadi kebingungan? Sebetulnya ini kita undang-undangnya apa sih namanya? Undang-Undang 1945, Undang-Undang 45 dengan 4 amandemen, Undang-Undang 2002, gitu kan? Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan. Kita ini nggak tahu. Tetapi yang benar itu disebut UUD NRI 1945. Kenapa? Kita melihat ini menjadi negeri kapitalis begitu. Kalau udah begitu, kita menyebutnya negeri neolib. Mengapa neolib? Karena menjauh dari Pancasila. Pertanyaannya tentu, mengapa Foucault itu lahir? Ketika reformasi terjadi, tentu para senior-senior TNI katakan antara senang dan juga gelisah. Senang karena ini pasti akan ada perubahan dalam sistem ketatanegaraan, dalam pemerintahan, dalam tata cara penyelenggaraan negara, dan banyak sekali. Gelisah itu bagaimana memformat ini semua. Itu makanya sejak awal para purnawirawan itu selalu berkoordinasi, lalu selalu menyatukan pikiran. Nah, setelah mengetahui adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, bahkan hingga 4 kali, kita sudah memperhitungkan bahwa ini nanti akan terjadi kondisi yang bukan memajukan bangsa dalam konteks pembangunan bangsa secara keseluruhan, tapi hanya bagian-bagian bangsa saja yang hanya akan maju. Kegelisahan itu justru bagaimana ini tata kelola pemerintahan ke depan. Apakah hal-hal yang terkait dengan masa depan bangsa ini tetap akan berlandaskan Pancasila? Ini sudah terpikir. Apalagi sejak kita mengetahui bahwa tahun 2002 itu ditetapkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu. Ini disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, kenapa sekarang ini terjadi kebingungan? Sebetulnya ini kita undang-undangnya apa sih namanya? Undang-Undang 1945, Undang-Undang 45 dengan 4 amandemen, Undang-Undang 2002, itu kan? Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan. Kita ini nggak tahu. Tetapi yang benar itu disebut UUD NRI 1945. Kenapa? Karena para pengamandemen itu menyebut Undang-Undang 45 yang telah diamandemen sebagai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, justru kami mempertanyakan, kenapa nggak pakai KAM? Tidak ada penjelasan. Mereka hanya menyebut NRI 1945. Tetapi pemahaman kami sebagai kampus karena ingin adanya otonomi. Kan waktu itu sangat banyak ekspresi dari daerah-daerah ketidakpuasan. Nah, itu kemudian dijawab dengan undang-undang desentralisasi. Dijawab dengan undang-undang otonomi daerah. Dijawab dengan undang-undang pemilu kepala daerah secara langsung. Nah, sekarang sudah 25 tahun. Sudah satu generasi
mari kita evaluasi apakah itu sudah tercapai. Jadi apakah pilkada sudah tercapai tujuannya untuk memberikan daerah ini lebih otonomi terhadap pusat? Apakah sudah mensejahterakan masyarakat? Karena kepala daerah yang terpilih secara langsung kan idealnya dia membawa aspirasi daerah. Apakah sudah seperti itu? Apakah atau malah sebaliknya yang terjadi? Dan kemudian kita juga mempertanyakan dengan segala macam otonomi daerah dan desentralisasi ini, apakah Indonesia secara keseluruhan lebih maju ataukah sebetulnya malah justru membuka peluang konflik? Konflik di daerah, konflik pusat daerah, begitu kan? Horizontal, vertikal, masyarakat, dan yang lain-lain. NRI ini adalah para mengamandemen itu. Dan itu dicantumkan di dalam aturan peralihan ayat pasal 2 aturan peralihan. Dengan demikian maka kami mengikuti saja. Awalnya kami tidak menggunakan kata-kata kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945. Para purnawirawan itu senang dengan istilah kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau kaji ulang Undang-Undang Dasar 2002. Karena itu ditetapkan pada 10 Agustus tahun 2002. Tapi sejak kami berkolaborasi dengan teman-teman dari akademisi, kami memilih nomenklatur yang ada di dalam sistem kita. Nomenklatur dalam sistem kita itu adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi bukan kami, itu adalah Undang-Undang Dasar sendiri. Kita sudah melihat bahwa undang-undang ini basisnya bukan berbasis pada jati diri bangsa. Undang-undang dasar ini berbasis pada ideologi liberal dan kapitalis. Sehingga orang mengatakan, kemudian hari, orang mengatakan neolib itu. Kenapa? Karena ini undang-undang ini nafasnya liberal, tapi ada hal-hal yang membuat kapitalis itu hidup segar. Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu, khususnya ayat 4 itu, yang terkait dengan demokrasi ekonomi, ada satu kata yang menggeliti kita semua, yaitu efisiensi. Efisiensi itu bukan jelek, tapi efisiensi ketika diletakkan pada dalam konteks pembangunan yang lebih luas, maka efisiensi itu menjadi pegangan dari para pengusaha-pengusaha besar. Contoh konkret nih, apakah sudah perlu tol itu harus memakai tapping? Kalau yang di sini nggak merasakan ya, tapi kalau orang di Jawa itu sangat merasakan. Apakah benar sih perlu pakai tapping? Dan kita melihat ini menjadi negeri kapitalis begitu. Kalau udah begitu, kita menyebutnya negeri neolib. Mengapa neolib? Karena menjauh dari Pancasila. Concern itulah Foucault ada ketika itu. Nah, dengan concern yang semacam ini, maka kami dulu awalnya berjuang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita pikir masa apa iya negara itu harus kembali lagi begitu. Yang tidak boleh berubah, yang harus tetap lestari bagi bangsa Indonesia adalah karakter orang Indonesia. Apa karakter orang Indonesia? Pancasila. Hal-hal lain itu boleh berubah, tapi kalau karakter Pancasila nggak bisa, begitu. Karena itu adat istiadat budaya sangat menentukan. Nah, oleh karena itu maka para purnawirawan senior itu ngumpul ketika itu, lalu kemudian mulai melakukan diskusi sana sini, lalu berpikir bahwa harus ada forum yang mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran para purnawirawan senior ini tentang masalah-masalah kebangsaan. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa Foucault itu tidak bergerak dalam konteks politik pemerintahan. Kami nggak ada urusan dengan politik pemerintahan, silahkan aja.
tetapi kami concern dengan politik negara. Apa itu? Ketika bicara politik negara itu kita berbicara tentang NKRI, kita berbicara tentang Pancasila, kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar 45, kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu maka sejak itulah kita mulai bergerak. Lalu kemudian kita tidak mau menggunakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, paham bahwa kembali itu menurut kami semua itu sesuatu yang menafikan kemajuan. Kita tidak menghargai kemajuan. Hakikat kehidupan ini yang paling utama adalah perubahan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan itu semua adalah perubahan. Tapi yang tidak perlu berubah adalah bahwa kita orang Indonesia sampai kapanpun tentang orang Indonesia dengan akar budaya, adat istiadatnya, dan segala macam. Tentu beda kita dengan orang bule itu. Tentu beda kita dengan orang Afrika. Kita adalah orang Indonesia. Makanya itu yang tidak perlu kita ributkan, tidak perlu berubah. Tetapi bagaimana mengatur negara ini yang sesuai dengan Pancasila, itu yang kita. Poin pentingnya adalah Pancasila. Lalu kemudian kami sadar bahwa forum komunikasi itu nggak bisa bergerak sendiri. Berapa kekuatan kami. Tapi saya tahu persis bahwa di mata masyarakat yang terlihat netral terhadap dalam konteks perpolitikan, karena orang Indonesia ini gemar berpolitik begitu. Yang paling netral itu ya akademisi, kampus. Sehingga kita bersama-sama dengan kampus memikirkan masalah ini, bekerja bareng untuk mencapai hal-hal yang dibutuhkan untuk mendorong sebuah perubahan ini. Kita paham bahwa pertama, seminar ini tujuan utama kami adalah menyamakan persepsi berpikir. Ini kan kita buat nih. Dulu kan Bu Diana yang menjadi wakil dari Universitas Nusa Cendana. Pertanyaannya, apakah ini hanya diketahui oleh Bu Diana saja? Tentu tidak boleh. Ini juga harus diketahui oleh sivitas akademika yang ada di sini, termasuk mahasiswa. Makanya tadi dilibatkan mahasiswa melalui Zoom, begitu, karena mereka juga sedang kuliah. Oleh karena itu maka hari ini juga bisa dikatakan, selain seminar nasional juga dikatakan sebagai sosialisasi apa yang sudah kita buat bersama. Nah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa langkah apa yang dilakukan dan bagaimana memperbaiki keadaan seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari soal-soal yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Ideologi. Nah, karena itu ada di situ, maka kalau kita mengkaji itu satu persatu dan menemukan mana yang tepat nih, ya kan, mana yang tepat untuk kita, itulah yang kita pakai. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta batas-batas wilayah, serta sumber daya yang kita miliki. Semua kita kaji. Dengan demikian, kalau pertanyaannya bagaimana perbaikan ini? Ya, kalau Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini telah dikaji ulang dan kita telah mengkajinya dalam sebuah buku yang kita telah buat dengan judul Naskah Akademik Kaji Ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kalau itu dilaksanakan, dan pasti tentu disempurnakan oleh teman-teman yang ada di MPR sana. Kami tidak boleh mengklaim bahwa itu paling benar. Ini nggak boleh juga. Tetapi paling tidak ini sudah memberikan arah. Kalau itu dikerjakan,
lalu kemudian undang-undangnya merujuk kepada pasal bab, pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 45 yang nanti akan kita dorong untuk bisa diwujudkan, saya sangat yakin bahwa akan terjadi perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia ini untuk menuju kepada hal yang lebih baik. Tentu, saya ulangi, tentu harus diawaki oleh orang-orang penyelenggara yang baik. Dalam konteks diawaki oleh orang-orang penyelenggara yang baik, dalam konteks politik misalkan, kami tidak menghendaki lagi pemilihan langsung seperti sekarang, khusus untuk presiden dan wakil presiden. Tapi pemilihan langsung tetap kami butuhkan. Di mana? Di daerah otonom. Daerah otonom itu daerah mana? Kabupaten kota. Kenapa provinsi tidak daerah otonom? Enggak. Provinsi cukup gubernur sebagai kepala wilayah administrasi, supaya tidak ada lagi benturan-benturan antara bupati dan wali kota. Saya miris tadi dengar cerita Pak mantan Bupati Kupang ini. Miris sekali saya dengarnya, gitu. Jadi saya tidak mau cerita soal di sini, biar beliau cerita sendiri. Tetapi miris sebenarnya saya melihat pertempuran, melihat konflik yang terjadi di antara, kalau bukan konflik ya pertentangan pendapat yang mengakibatkan sesuatu yang tidak enak. Apa hal semacam ini bisa membawa kemajuan? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu kita letakkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga sistem otonominya itu akan ada di kabupaten kota. Lalu kemudian di pusat itu harus ada reformasi tentang siapa yang menjadi anggota MPR. Sebab presiden kita sangat berharap dipilih oleh MPR. Orang mengatakan begini, nanti kalau presiden dipilih MPR mudah sekali digulingkan. Nah kalau memang presidennya nggak benar ya digulingkan karena dia adalah mandataris MPR, kan begitu. Kenapa tidak? Ya sudah. Daripada kita memiliki sistem sudah tahu salah, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan dia. Nggak bisa dong, begitu kan? Nggak. Ya nggak apa-apa. Tentu sistem pemilihan ini akan membawa implikasi terhadap bagaimana memberhentikan. Tapi saya sangat yakin kalau itu dipilih dengan baik, bukan memilih kucing dalam karung, pasti akan baik. Lalu terkait dengan itu, bagaimana keanggotaan MPR? MPR akan terdiri dari anggota yang berbasis partai politik dan anggota yang berbasis non-partai politik. Partai politik berarti anggota DPR. Tapi ada utusan daerah dan atau utusan golongan. Kembali seperti dulu. Tapi utusan daerah dan utusan golongan tidak harus dipilih oleh presiden menggunakan kepres. Tidak. Utusan daerah dan utusan golongan. Utusan daerah adalah utusan dari daerah otonom. Kalau daerah otonom kabupaten kota, biar dipilih oleh otonom itu, tidak melalui pemilihan umum, tetapi diajukan oleh bupati wali kota, lalu kemudian siapa yang mendapat persetujuan anggota DPRD, yaitu yang akan mewakili daerah otonom tersebut. Dengan demikian fair, bahwa rakyat setuju, bupatinya merasa diwakili oleh dia yang menjadi wakil daerah atau wakil utusan di MPR. Lalu ada utusan golongan, demikian juga utusan golongan. Kalau itu utusan golongan dari kelompok agama, misalkan saja dari kelompok NU misalkan, yang menentukan ya harus NU dong, bukan presiden. NU yang harus menentukan utusan dia, PGI yang harus menentukan utusan dia. Ikatan Dokter Indonesia, iya Ikatan Dokter Indonesia yang harus menentukan oleh dia. Intinya didesentralisasikan siapa-siapa yang harus memilih utusan daerah di MPR itu. Dengan demikian MPR akan terdiri dari golongan politik yaitu DPR dan non partai politik itu adalah utusan daerah dan utusan yang betul-betul menjadi utusan dari daerah dan golongan-golongan itu. Bukan dipilih oleh pemerintah, bukan dipilih oleh presiden. Dengan begitu mudah-mudahan hengki-pengki itu nggak ada.
Mudah-mudahan. Kalau kita cari apakah hengki-pengki nggak ada, saya yakin pasti ada aja lah itu. Ruang-ruang kayak begitu ada aja. Hanya tingkatnya itu lebih kecil. Dengan demikian, kalau aturannya benar, diawaki oleh orang yang benar, ya mudah-mudahan jalan kita jadi benar gitu. Menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya bukan di Undana saja, tetapi hampir semua kampus di seluruh Indonesia. Kampus mitra itu sudah kurang lebih 60, dan juga pada kegiatan hari ini karena memang diselenggarakan di Undana karena sudah terjadwal. Dan intinya bahwa bukan hanya pada kegiatan ini misalkan hanya saya saja yang mengetahui, tetapi teman-teman yang lain juga perlu untuk mengetahui bagaimana giat ini urgensinya untuk kaji ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan saya pikir luar biasa kegiatan kita hari ini karena kurang lebih 12 kampus yang terrepresentasi dari NTT hadir, dan juga ada beberapa kampus dari luar, dari Universitas Kristen Indonesia, kemudian dari Universitas Jember juga tadi hadir melalui Zoom, dan beberapa kampus lain. Artinya bahwa sekali lagi bukan hanya untuk Undana atau bukan kemudian kenapa harus di Undana, tetapi memang ini perlu untuk diketahui oleh banyak orang. Tentunya kita tahu bahwa para pemikir-pemikir dan juga kaum intelektual itu biasanya datang dari kampus. Dan luar biasa juga antusiasnya itu datang bukan hanya dari para dosen, tetapi para mahasiswa juga tentunya tadi berdasarkan diskusi-diskusi kelompok dengan tema-tema yang kami angkat, banyak katakanlah kasus ataupun persoalan-persoalan yang terjadi di NTT, khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, berkaitan dengan hak ulayat, dan juga berkaitan dengan pemilu tentunya ya. Bagaimana kita lihat kasus-kasus yang bermunculan dan juga fenomena-fenomena politik yang terjadi. Artinya bahwa hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan kajian-kajian akademik yang penting. Sehingga kalau menjawab pertanyaan tadi bahwa bukan kemudian hanya di Undana, tapi tentunya kita akan terus bergerak bersama dengan semua kaum intelektual di mana saja di Indonesia ini untuk kemudian ada kebermanfaatannya bagi bangsa dan negara ini. Bu, boleh disebut kampus-kampus lain yang se-NTT? Ya, ada Unimor. Pada hari ini ada Unimor, Universitas Timor itu tadi berkesempatan hadir wakil dekannya. Kemudian dari Universitas Citra Bangsa ada juga Pak Dekan dari FKIP hadir. Kemudian dari Universitas Diomuri. Kemudian tadi dari Mira, wakil dekannya hadir. Kemudian dari Muhammadiyah Kupang. Kemudian tadi juga terkonfirmasi ada dari UPG. Kemudian dari Unika ada, Unkris juga ada tadi. Beberapa banyak. Itu dan kita semua sepakat ya Bu untuk mendorong kajian. Artinya kalau saya lihat dari penjelasan tadi ada 2 poin penting di situ. Pertama, jumlah kampus yang mulai terlibat bukan hanya 60 lagi, tapi tambahan yang dari sini nih jadi lebih banyak. Jadi akan lebih banyak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya di sini. Kita sudah tadi dijelaskan Bu Reni, kita dari Jember, Surabaya, lalu kemudian ke Lampung, ke mana? Keliling ke Bali. Kemarin yang terakhir itu di UI gitu. Kita bulan depan ada di Halu Oleo dari Kendari. Jadi ada 2 hal yang saya lengkapi dari itu. Ada 2 makna. Pertama, jumlah kampus yang bertambah dan rencana yang akan datang. Kami ini bergerak untuk jangka panjang. Jadi kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek, tentu saja itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah ya, seperti memberikan respons terhadap demo-demo kemarin, itu tanggung jawab pemerintah. Jadi itu di jangka pendek. Dengan Pak Prabowo mereshuffle kabinet itu salah satu cara beliau solusi untuk menyelesaikan jangka pendek. Entah kita puas atau tidak, dan beliau juga puas atau tidak dengan menteri-menteri yang baru, tentu harus diberikan waktu untuk kita evaluasi, untuk mereka bekerja dan nanti kita evaluasi. Nah, untuk kegiatan kami bicara kaji ulang ini, kami ada di investasi jangka panjang.
Jadi dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, begitu, kemudian kami evaluasi. Evaluasinya itu indikatornya kembali tadi Pancasila. Nah, apakah ini sudah memenuhi nilai-nilai Pancasila? Belum. Terus apakah ini undang-undang dan peraturannya gimana? Jadi kemudian kita langsung masuk ke undang-undang dasar. Bicara mengenai struktur pemerintahan, tata kelola, seperti itu. Jadi yang ada di level investasi jangka panjang. Jadi kalau Bapak bertanya mengenai periode DPR, nah buat kami itu kami tidak membahas sedetail itu karena yang diperlukan adalah kita harus mengevaluasi DPR yang sekarang ini sudah membawa nilai-nilai Pancasila belum. Jadi seperti yang presentasi saya tadi, kita bicara mengenai politik, kita bicara mengenai perubahan pemilu. Nah, apakah perubahan politik dengan adanya beragam partai politik, terus dengan berubahnya sistem pemilu kita, orang-orang yang terpilih dari partai politik ini, karena kan sekarang independen sangat sulit ya terpilih. Ya orang-orang yang terpilih melalui proses pemilu yang katakanlah demokratis dan terbuka, apakah orang-orang itu sudah membawa kita mendekati cita-cita bangsa, atau dia hanya membawa cita-cita dirinya sendiri dan keluarganya, seperti itu kan? Jadi kita bicara mengenai lebih ya, jangka panjang sehingga hal-hal teknis itu kita berikan kepada mereka atur. Lagi pula satu undang-undang dasar itu tidak mengatur sampai detail. Biasanya kalau level detail dan teknis itu dibahas dalam undang-undang. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi seperti itu. Kami hanya membahas kelembagaan, tata kelola, mekanisme. Bagaimana anggota itu biar ditentukan nanti oleh undang-undang. Ya. Gitu. Dari Undana ini ingin menyampaikan seruan kepada anggota MPR. Seruan ini kami tujukan khusus kepada anggota MPR. Mohon berpikir keras dan segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan kaji ulang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hasil kaji ulang ini agar dijadikan adendum dari Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 itu tidak akan berubah nama lagi, tetap Undang-Undang Dasar 1945, perubahannya akan diletakkan di adendum. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman di MPR sana mendengarkan pesan ini, dan pesan ini saya bawa dari Universitas Nusa Cendana dan Kupang. Terima kasih.